Halo, halo. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kita general reading lagi. Kali ini temanya tentang percintaan. Jadi, tarot cinta. Love reading yang aku ingin bacakan terkait hubungan yang sedang tidak jelas gitu ya. Ada penantian, ada sesuatu yang belum kelar. Atau kamu bingung gitu ya, mau dibawa kemana hubungan ini. Ini aku tarik dulu overall energi ya. Bisa juga untuk advice atau kalau ada clue, ada petunjuk-petunjuk apa gitu ya untuk hubungan ini. Dan ini bisa untuk percintaan, mungkin nanti sebagian ada juga ketarik di karir, pekerjaan gitu ya, nggak apa-apa karena ini general reading. Ini akan menarik banyak energi, jadi kita tidak bisa menolak apa yang ketarik ya, pesan apa yang perlu disampaikan. Kalau kamu ingin spesifik, silakan ambil personal reading. Bisa cek ke bio, di situ ada Tarot with Rain 77. Peaceful resolution. Yang aku rasakan overall energinya ya, mungkin ada yang sedang break, ada yang sedang renggang atau sedang tidak berkomunikasi, atau memang sudah di ujung perpisahan gitu ya, sudah hampir berpisah, bercerai. Kalau di pekerjaan itu mungkin sudah akan habis kontrak kerjanya. Nah, di sini memang kalau aku lihat ya, masa-masa sekarang ini belum ada yang bisa dilakukan. Ya, lebih baik memang bisa dibilang ambil waktu untuk rehat, untuk bisa menenangkan diri. Ya, jadi peaceful resolution ini intinya tuh yang pertama adalah menenangkan diri dulu, mencari hal-hal yang mendamaikan gitu ya. Kalau sedang berkonflik, apalagi sampai ribut, sebaiknya di masa-masa sekarang ini seperti gencatan senjata gitu ya, dalam tanda kutip. Artinya tuh hindari memperuncing masalah, hindari berdebat, jaga jarak dulu, sebaiknya kayak gitu. Jadi yang dicari adalah ketenangan dulu. Kalau memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya memang sebaiknya stop dulu ya komunikasinya. Bukan berarti kamu itu memutus silaturahmi, tapi memang ambil waktu sejenak untuk bisa semuanya ini mereda kayak gitu. Mau dibawa kemana hubungan ini? Kita lihat ya. Aku mau cek dengan Lenormand. Karena yang aku rasakan ini memang sudah sampai ke hati ya. Apapun masalahnya sudah menyangkut perasaan. Yang tadinya mungkin tidak sampai sedalam itu, yang aku rasakan sekarang sudah sampai masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Membuat kamu menjadi cemas gitu ya. Dan juga membawa sakit hati yang cukup parah. Ada kartu kemungkinan berpisah gitu ya. Yang aku rasakan di sini memang kalau yang sedang mengurus perceraian ya, ada hal yang memberatkan yaitu anak. Dan aku juga melihat ya, sebenarnya sebagian kecil dari yang bermasalah ini bisa diselesaikan tanpa perpisahan. Hanya saja terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele dan akhirnya itu bertumpuk. Ketika sudah bertumpuk, agak sulit ya untuk mencari atau ngajujutna kumaha gitu kan. Agak susah lagi. Bukannya nggak bisa, tapi memang agak sulit untuk bisa merunut kayak gitu. Ya, di pekerjaan juga ya, yang aku lihat di sini sebenarnya perpisahan itu bukan jalan yang satu-satunya kalau bukan yang terbaik gitu ya. Masih bisa diusahakan untuk mencari jalan keluar sekecil apapun peluangnya gitu ya. Masih bisa diusahakan untuk bertahan. Yang aku lihat di sini kesakitan atau kekecewaan di masa lalu itu harap diselesaikan gitu ya, supaya tidak menjadi duri dalam daging, tidak menjadi dendam atau nggak ke bawah-bawah sehingga menjadi toksik gitu ya. Jadi
semacam kamu itu menyimpan rasa sakit hati yang suatu saat akan bisa timbul lagi. Nah, kalau di kartu-kartunya ya, sebenarnya ini bisa diselesaikan baik-baik. Mungkin memang jalan terakhirnya adalah berpisah, tapi kalau memang masih mau mengusahakan, sebenarnya masih bisa. Karena aku melihat ini sebagian besar adalah hubungan untuk jangka panjang, gitu ya. Sayang gitu ya kalau misalkan give up hanya karena masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi di lain pihak gitu ya, aku juga merasakan ada pihak yang sudah terlalu kecewa dan mungkin ini juga sudah menyakiti pihak lain ya, terutama anak-anak. Entah ini anak kamu atau inner child kamu gitu ya. Jadi sisi naif dan sisi yang bersih gitu ya dari jati diri kamu, dari jiwa kamu, ini sepertinya memang sudah sampai masuk ke situ dan membuat kamu seperti teringat akan trauma-trauma masa kecil gitu ya. Jadi triggering ya, hubungan ini memicu hal-hal yang negatif gitu ya, terutama kenangan yang pahit di masa lalu itu dengan adanya konflik di hubungan yang sekarang menjadi timbul lagi, yang aku lihat seperti itu. Oke, sekarang kita klarifikasi dengan tarot ya. Mau dibawa kemana hubungan ini? Jadi yang cukup besar energinya adalah energi perbaikan gitu ya. Jadi intinya kalau masih bisa diperbaiki, lebih baik dicari gitu ya solusi untuk bisa kembali baik, ketimbang kalian ini berpisah. Kalaupun memang harus berpisah, ya berpisahnya secara baik-baik gitu ya. Dan kemungkinan dari beberapa yang berpisah itu akan bisa kembali lagi ya, yang aku lihat. Hanya saja memang sekarang ini momennya perlu saling introspeksi dulu. Ya, yang aku rasakan ada salah satu pihak yang masih ingin mempertahankan, yang masih ingin mengusahakan hubungan ini. Jadi masih ada chance ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mungkin di restart gitu ya, di reset, diulang lagi dari awal, kembali ke nol. Ya, yang diperlukan lagi-lagi energi feminin ya. Belakangan aku sangat merasakan bahwa energi feminin ini akan banyak membantu. Apakah itu di percintaan, di pekerjaan, intinya di semua aspek kehidupan, energi feminin ini cukup berperan. Bukan berarti gender ya, feminin ini energinya, energi yang nurturing gitu ya, energi yang memiliki naluri kelembutan seperti seorang ibu kepada anaknya gitu ya, seorang ibu yang baik, seorang ibu yang menyayangi dan mengayomi anak-anaknya. Jadi yang aku rasakan kalau kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini, ada baiknya untuk jaga jarak dulu dan mencari ya solusi dengan cara, mungkin cara-caranya itu yang kreatif ya. Di sini aku tidak melihat cara-cara yang membosankan atau cara-cara monoton atau cara-cara lama. Aku melihatnya kamu harus kreatif, inovatif, cara-cara yang menyenangkan, ya bisa dibilang mungkin asertif ya. Jadi nggak terlalu agresif, tapi aku melihat tidak yang diem-diem baik gitu ya. Jadi jangan yang diem-diem aja. Meskipun di sini ada energi feminin, bukan berarti energi femininnya itu yang pasif kayak gitu. Dan juga yang aku lihat ya, mungkin sebagian masalah ini ada campur tangan dari hal-hal yang mungkin tidak disadari, tidak kelihatan. Berhati-hati ya dengan energi-energi negatif yang dikirimkan orang lain, atau mungkin kamu secara tidak sengaja juga gitu ya menarik energi negatif. Makanya di sini perlu diselesaikan masalahnya. Dan juga intinya tuh benar-benar mengeluarkan energi feminin kamu. Energi yang menenangkan gitu ya.
Kalau kamu ingin tetap berpisah, it's okay. Karena itu tidak jelek juga ya. Mungkin itu adalah solusi yang terbaik untuk beberapa orang. Aku melihat bagi yang memang sudah tekad bulat gitu ya, ini harus berakhir, harus berpisah, maka lakukan itu ya dengan elegan. Dan kamu itu tetap bersemangat ya. Jangan sampai setelah kamu berpisah, kamu menjadi redup. Nah, itu dipikirkan dulu. Dicek gitu ya ke depannya bagaimana, dengan cara kamu itu tuliskan apa yang kamu rencanakan ya setelah perpisahan. Kalau bisa kamu itu akan lebih bersemangat gitu ya. Jangan sampai kamu berpisah terus akhirnya malah jadi depresi. Nah, hindari hal seperti itu. Kalau memang kelihatannya akan menimbulkan depresi, sebaiknya ya tidak berpisah, tapi take a break gitu ya. Rehat dulu, jaga jarak dulu. Karena di belakangnya aku melihat ada kartu-kartu positif ya. Masih ada sesuatu yang bisa diusahakan, masih ada optimis ya. Jadi utamanya itu ya, kamu perlu menjadi orang yang optimis. Dalam hal ini aku melihatnya, jadilah orang yang optimis, yang bisa meningkatkan atau membangkitkan semangat gitu ya. Dan juga memberikan ketenangan, baik ke diri kamu maupun kepada orang yang sedang bermasalah. Oke, semoga ini membantu. Jadi kemungkinan terbesarnya ya hubungan ini masih bisa dilanjutkan. Mau dibawa kemananya itu bisa dibicarakan. Good luck. See you and take care.